Terima kasih kembali bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto baru saja menyelesaikan lawatannya ke Rusia dan juga Prancis secara maraton. Di Rusia, Presiden berhasil mengamankan kerjasama di bidang ketahanan energi. Sementara di Prancis, Presiden Prabowo membahas kerjasama strategis terkait dengan pengadaan alutsista hingga teknologi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Rusia pada Minggu 12 April lalu menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin keesokan harinya. Dan dalam pertemuan intensif yang berlangsung selama 3 jam, ada sejumlah kesepakatan yang berhasil dicapai. Salah satunya terkait dengan peningkatan kerjasama di sektor energi jangka panjang. Pertemuan dengan Presiden Putin ini membuka pintu kerjasama yang lebih dalam di sektor minyak, gas, bahkan teknologi strategis. Presiden Prabowo dan Presiden Putin tercatat terakhir kali bertemu pada bulan Desember lalu di Moskow dan sudah bertemu 5 kali di berbagai kesempatan dalam 1 tahun terakhir ini. Sementara itu, dari pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral serta bertukar pandangan mengenai dinamika global saat ini. Pertemuan ini bukan sekedar pertemuan biasa, melainkan sebuah forum strategis yang dirancang untuk mempererat hubungan personal antar pemimpin. Dari lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Eropa, Indonesia menegaskan perannya sebagai mitra strategis yang aktif, khususnya dalam mendorong kerjasama internasional, stabilitas global, dan juga perdamaian dunia. Bagaimana diplomasi politik ini bisa berdampak pada kepentingan nasional Indonesia ini? Kita akan langsung membahasnya dengan pengamat politik, ada Pak Agung Baskoro. Pak Agung, selamat siang. Selamat siang, Mas Hamdan Alkaf. Iya, terima kasih. Di tengah situasi global yang tidak pasti saat ini, apalagi ada konflik global, memiliki mitra seperti Rusia yang siap dengan suplai minyak dan gas tanpa syarat neko-neko dan juga berlebihan, apakah ini menjadi salah satu keuntungan bagi Indonesia? Iya, saya kira ini menegaskan ya politik luar negeri kita bebas dan aktif, karena kita tahu di saat yang sama kunjungan ke Rusia itu sedikit banyak menggambarkan ya bahwa Rusia ini pemimpin Blok Timur ya Mas ya, ataupun negara yang memang selama ini berbeda haluan dengan Prancis yang kita tahu sebagai sekutu Blok Barat gitu, semacam itu. Jadi ini menegaskan politik luar negeri kita yang bebas aktif, yang tidak ke kiri, ke kanan, yang tidak ke timur atau ke barat, tapi tetap di tengah, terlepas ya dinamika wacana di dalam negeri yang melihat ada kecenderungan ya politik luar negeri kita sudah atau misalkan tidak dalam posisi di tengah lagi. Tapi yang jelas ini menegaskan membalik ya opini, persepsi yang selama ini berkembang bahwa kita tetap berada di tengah, kita berselancar di antara banyak karang supaya ya kepentingan domestik kita tidak dirugikan di tengah geopolitik, geostrategis yang penuh dengan ketidakpastian. Yang kedua, saya lihat juga ini bagian dari politik luar negeri kita untuk mengamankan ya kepentingan domestik kita. Apakah soal energi karena ada perang di Timur Tengah saat ini, kemudian soal alutsista ya, karena biar gimana pun walaupun kita damai, kita aman, tapi bukan berarti kita tidak perlu menyiapkan ya infrastruktur alutsista kita supaya apa? Supaya kita siap dalam kondisi-kondisi ekstrim sekalipun. Mungkin sebagai pengantar begitu, Mas. Iya. Pak Agung, dalam lawatannya ke Rusia, bisa kita garis bawahi juga statement Anda tadi bahwa ini sekaligus sebagai dalam tanda petik penyeimbang, bahwa kunjungan ke Rusia ini menjadi penyeimbang bahwa sebelumnya Presiden Prabowo juga lumayan romantis dengan Barat, semacam itu. Persis, persis. Karena kan selama ini image yang misalkan dilihat oleh sebagian kalangan bahwa kita sudah berpihak, ternyata kan tidak. Ini bukti bahwa kita membutuhkan semua teman, kita membutuhkan banyak pihak untuk bisa berselancar di banyak karang itu, Mas Hamdan. Karena biar bagaimanapun situasi ini tidak bisa dilihat hitam dan putih, benar dan salah. Gitu. Kalau dalam kacamata itu kita berselancar atau berpolitik luar negeri, bahaya justru yang dirugikan masyarakat kita secara keseluruhan. Jadi saya mengapresiasi ya gerak langkah diplomasi luar negeri kita ya yang sangat gesit, lincah dan atraktif yang merespon segala macam dinamika, apakah soal energi, ya soal alutsista dan soal-soal yang lain yang memang ini nggak bisa dibahas dalam forum-forum multilateral, tapi forum empat mata, forum bilateral yang saya kira dengan cukup ya intensif diperagakan oleh Presiden dari waktu ke waktu, dan ini sekaligus ya
membantah banyak statement beragam pihak bahwa ini sebatas kunjungan semata tanpa ada follow up apapun yang strategis seperti itu. Baik, baik. Pak Agung, lalu dari Rusia, Presiden Prabowo menuju ke Prancis. Ya. Bagaimana Anda melihat pergerakan Presiden Prabowo soal ini? Apa alasan Presiden untuk datang ke Prancis bukan negara Eropa lainnya? Ya, saya kira ini kan bagian dari keseimbangan politik tersebut ya. Setelah kita ke timur, kemudian kita ke sekutu kita di barat. Ya seperti itulah politik luar negeri kita. Ya keduanya saling melengkapi. Rusia punya istilahnya surplus energi yang cukup solid, Prancis punya teknologi militer yang cukup baik ya. Jadi ini dikolaborasikan oleh presiden supaya apa? Supaya kita bisa mengakomodasi kepentingan semua blok, semua sekutu yang ada di dunia agar apa? Agar mereka bisa memandang kita sebagai sebuah alternatif juga, Mas. Karena biar bagaimanapun dalam situasi seperti sekarang kan akhirnya Indonesia dilihat oleh banyak pihak ya. Ini semua negara tetangga kita BBM-nya naik ya. Kita tetap ya BBM bersubsidi kita dijaga supaya tidak naik. Jadi ini sebuah keunikan, sebuah keberanian dari pemerintah sekaligus keberpihakan kepada masyarakat yang bagi banyak pihak di luar sana akan akan dicari cara dan ceritanya ini seperti apa tips triknya supaya bisa survive dalam kondisi-kondisi seperti sekarang yang begitu ekstrim semacam itu. Dan Baik. suka atau tidak publik melihat ataupun teman-teman di luar negara-negara lain melihat Indonesia sebagai sebuah kekuatan ya middle power ya, dan dalam sosok presiden ini ada semacam ya global statesman ya strong leader ya dari Asia yang memang bisa menjadi alternatif untuk dilibatkan dalam banyak forum-forum strategis menjadi Ya. ataupun mencari solusi semacam itu. Iya. Pak Agung, belanja alutsista atau mungkin kerjasama pertahanan dengan Prancis, Anda melihatnya Pak Prabowo ini sedang memperkuat pertahanan kita atau ada kartu politik yang tengah dimainkan oleh Presiden Prabowo agar Indonesia lebih kuat di mata global? Persis, persis. Karena kita tahu kita perlu mendiversifikasi alutsista kita, Mas ya. Jangan sampai kita tergantung pada satu ya dua negara tertentu saja. Sehingga kalau kita misalkan mendapat sanksi, apakah sanksi militer, sanksi ekonomi, tidak ada gangguan terhadap alutsista kita. Semuanya tetap jalan ya. Matra kita di laut, di udara, ya maupun di darat semacam itu. Dan Prancis salah satu negara yang punya ya kekuatan militer yang tidak bisa dipandang sebelah mata, teknologinya, infrastrukturnya, ya kecakapan anggota-anggota militernya semacam itu. Jadi sudah tepat ya Presiden berkunjung ke Prancis ya dalam tanda petik belanja teknologi militer ataupun transfer teknologi militer di sana supaya kita bisa juga ya mendapat benefit ataupun insentif positif dalam jangka panjang agar ya alutsista kita bisa juga naik kelas ya, bukan sebatas untuk ya Baik. melindungi diri tapi juga bisa menjadi sebuah ya neraca perdagangan juga di masa-masa mendatang sebagaimana Iya. sudah dilakukan oleh PT Pindad, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia dan lainnya seperti itu. Baik. Pak Agung, singkat saja tadi sudah Anda garis bawahi bahwa langkah diplomatik yang gesit dari Presiden Prabowo ini, apakah ini secara otomatis bisa memperkuat legitimasi politik Presiden Prabowo di dalam negeri atau di luar negeri? Otomatis ya sedikit banyak ini bisa membalik persepsi sebagian kalangan yang selama ini a priori ya kritis tapi menurut saya eh, kurang pada tempatnya yang menganggap ini sekedar jalan-jalan luar negeri semata tanpa ada follow up apapun. Dan jelas ternyata ada belanja energi di sana yang cukup signifikan untuk menjadikan alternatif dari ya blokade ekonomi yang dilakukan di Timur Tengah soal kapal-kapal yang sedang berlayar di Hormuz macam itu. Kemudian yang kedua menjaga pertahanan dan keamanan kita agar tetap solid dengan kunjungan ke Prancis. Dan beberapa inisiatif lain yang saya kira ini bagian dari cara kita merespon situasi kontemporer dunia sekarang. Karena nggak mungkin presiden di dalam negeri saja dalam situasi semacam ini kita tidak up to date, kita tidak aktual dan tidak relevan dengan pergaulan dunia. Bahaya justru ya dengan presiden sering beranjang sana dengan tokoh-tokoh dunia ya kemudian melakukan kerjasama yang sifatnya bilateral ini sedikit banyak memperkuat posisi tawar kita menjaga ya nilai strategis Indonesia sebagai salah satu negara yang tetap di tengah pun ketika berselancar di banyak karang tidak mengganggu independensi kita, kemerdekaan kita sebagai sebuah bangsa. Seperti itu, Mas. Terima kasih Mas Agung Baskoro telah bergabung bersama kami Sama-sama. di Prioritas Indonesia atas perspektif dan juga analisanya. Salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.